Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita akan melanjutkan kuliah yang ke-6 dan ke-7 untuk topik yang kita bahas, yaitu marker kodominan simple sequence repeat atau SSR marker. Baik, kita jadi kalau yang kemarin RAPD marker dan ISSR marker itu adalah marker yang dominan, maka marker berikutnya kita akan kenalkan satu marka kodominan, karena ini nanti perlu kita berikan dulu, mengingat salah satu software yang akan kita gunakan yaitu Servus, itu nanti menggunakan marker yang kodominan, ya, bukan marker yang dominan. Oleh karena itu ini saya dulukan, nanti AFLP marker itu akan kita bahas di kuliah yang ke-8 ya, setelah ujian tengah semester nantinya. Baik, kita lihat, ya ini saya adopsi dari salah satu prestasi dari peneliti di Malaysia, yang banyak bekerja dengan tanaman kehutanan. Baik, untuk yang hari ini kita akan mendiskusikan sebetulnya apa sih microsatellite marker itu, microsatellite itu apa, dan kemudian di mana microsatellite kita bisa menemukan di dalam genom tentu saja, dan kemudian bagaimana terjadinya mutasi pada microsatellite sehingga kita bisa mendapatkan keragaman antar alel di dalam satu lokus yang sama, ya. Kemudian bagaimana keberadaan dari genom, keberadaan dari SSR ini atau microsatellite, ini juga sering disebut sebagai SSR, simple sequence repeat atau microsatellite. Kemudian bagaimana posisi dari SSR di dalam genom itu, apakah banyak atau sedikit, ya. Kemudian mengapa microsatellite itu ada di dalam genom. Dan beberapa yang lain nanti kita akan lihat satu persatu, mulai dari pengembangannya, kemudian genotyping, keuntungan dan kekurangannya, serta penerapannya di dalam genetik analisisnya. Baik, kita coba satu persatu lihat sebetulnya apa yang kita sebut sebagai microsatellite atau SSR, ya. Nah, ini sebetulnya merupakan variasi-variasi yang ada di dalam genom. Ini diberikan nama khusus karena karakteristik-karakteristik dari microsatellite yang spesifik, beda dengan yang lainnya. Ya, masuk dalam kategori repeat sequence, ya, sequence berulang. Tetapi sequence berulangnya ini merupakan mempunyai ciri-ciri, yaitu subunit repeatnya itu hanya terdiri atas 1 sampai 6 nukleotides saja. Ya, jadi dalam hal ini misalnya dia 1 nukleotid adalah repeat unitnya, maka dia diulang dengan jumlah ulangan tertentu, ya. Atau kalau dia 2 nukleotid berarti misalnya AC diulang beberapa kali, ya. Atau CT diulang beberapa kali di dalam itu, ya. Di dalam genom pertama. Nah, ini contoh yang saya siapkan di slide itu, subunitnya itu adalah atau unit repeatnya itu adalah CT, ya. Jadi CT adalah repeat unitnya, kemudian ya karena hanya 2 nukleotid maka dia disebut sebagai dinucleotide repeat. Kemudian unit repeat tadi diulang 6 kali. Nah, sehingga Anda mendapatkan sequence di dalam genom yang terdiri atas CT, 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 dan CT. Jadi ada 6 pengulangan dari sequence CT yang ada di dalam genom tanaman itu. Ya. Nah, ini berarti kalau Anda melihat sesuatu seperti ini sebetulnya adalah contoh dari microsatellite, ya, contoh dari microsatellite yang mana unit
repeat-nya itu adalah CT dan banyaknya repeat adalah 6. Ya, 6 kali pengulangan untuk sequence CT tersebut. Kemudian contoh yang lain ini adalah yang disebut sebagai trinucleotide. Contoh yang kedua, trinucleotide karena unit repeat-nya itu terdiri dari 3 nukleotida. Ya. Nah, kemudian kalau di dalam contoh ini CTG adalah unit repeat-nya, kemudian dia diulang 4 kali. Berarti kalau kita lihat di dalam sequence di genom tanaman, kita akan melihat sequence CTG, 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 dan CTG. Ya, sehingga ada 12 nukleotida panjangnya, kemudian yang terdiri atas unit repeat CTG, dan unit repeat tadi diulang 4 kali. Ya. Sehingga kalau Anda melihat yang seperti ini, berarti Anda melihat contoh dari trinucleotide repeat CTG dalam kurung diulangnya itu 4 kali. Ya. Yang terakhir atau yang berikutnya ini contoh yang disebut sebagai tetranucleotide. Tetranucleotide berarti unit repeat-nya itu adalah 4 nukleotida. Dalam hal ini nukleotidnya adalah ACTC. ACTC adalah unit repeat-nya, kemudian diulang sebanyak 4 kali, berarti kita akan menemukan di dalam genom sequence seperti ACTC, 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 dan yang keempat ACTC. Nah, ini yang merupakan contoh dari tetranucleotide repeat yang subunit repeatnya itu adalah ACTC. Ya. Oke. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa microsatellite itu sering juga disebut sebagai simple sequence repeat. Ya, simple sequence repeat karena unit repeatnya itu hanya maksimum ya yang dikategorikan ini adalah maksimum 6 repeat. Walaupun pada umumnya peneliti yang mengembangkan marker itu dia akan memilih repeat unit yang 2, ya maksimum 3 biasanya ini banyak dipakai. Kenapa? Karena nanti kalau repeat unitnya itu 6 misalnya itu seringkali yang terjadi adalah polimorfisme antar alel di dalam locus itu relatif tidak besar ya, artinya dia cenderung monomorfik daripada polimorfik. Ya. Akibatnya hexanucleotide itu ada di dalam genom, tetapi tidak banyak atau tidak digunakan untuk mengembangkan marker SSR. Ya. Oke, juga sering kali disebut sebagai simple tandem repeat, ya, simple tandem repeat, dan kemudian apa namanya itu atau yang disebut simple sequence repeat. Ya. Nah ini jadi kalau Anda menjumpai di publikasi istilah microsatellite, simple sequence repeat atau simple tandem repeat, nah ini yang dimaksud berarti benda yang sama. Tiga-tiga itu walaupun namanya beda-beda, tapi sebetulnya merefer atau merujuk pada sesuatu yang sama di dalam publikasi tersebut ya. Baik. Kemudian orang biasanya kemudian melihat apa yang ada, kemudian mengelompok-melompokkan berdasarkan pola tertentu ya. Nah, ini juga sama ketika peneliti itu mempelajari SSR, ya ternyata mereka melihat ada pola-pola tertentu yang bisa dipakai untuk menjadi dasar untuk pengelompokan. Misalnya SSR atau microsatellite ini pun juga dikelompok-kelompokkan berdasarkan tadi yang di depan tadi saya sudah sampaikan, repeat track-nya itu menentukan pengelompokan tadi itu. Jadi yang pertama ada perfect repeat. Perfect repeat itu berarti unit repeat yang diulang dalam SSR itu sempurna. Artinya kalau CT diulang 6 kali, ya berarti semua 12 nukleotida yang ada itu sequence-nya adalah CT, ya berarti ada 6 kali CT, gitu kan? Nah, karena memang hanya satu
unit repeat tersebut yang ada di dalam SSR sequence. Nah, tetapi kalau di dalam satu fragmen dari SSR sequence itu ada lebih dari satu unit repeat, contohnya di dalam tulisan yang sebelah kanan itu ada repeat unitnya CT, tetapi juga ada CA di dalam satu lokus SSR yang sama. Ya, ini berarti dia kalau di dalam contoh yang kedua ini berarti dia CT 3 kali, CA 3 kali, ya kan? Ini repeat unitnya adalah CT diulang 3 kali, yang biru itu adalah CA diulang 3 kali. Ya. Nah, ketika kita menjumpai sesuatu seperti ini masih dianggap sebagai SSR, sebagai simple sequence repeat, sebagai microsatellite marker. Tetapi masuk dalam kelompok yang disebut sebagai compound SSR. Karena apa? Karena di dalam satu fragmen dari bagian genom itu terdapat repeat unit gabungan, artinya CT ada, CA juga ada. Ya, sehingga kita peneliti mengelompokkan ini sebagai compound SSR. Yang ketiga adalah yang disebut sebagai imperfect simple sequence repeat. Ya, artinya apa? Artinya di dalam fragmen dari repeat sequence itu terdapat insertion atau terjadi substitution yang menyebabkan terjadinya perubahan dari nukleotida sehingga tidak sempurna menjadi repeat sequence lagi. Contoh di sini CT setelah 3 CT yang pertama, kemudian 3 CT yang terakhir itu ada insertion A, ya kan? Nah, ini kan berarti sebetulnya A di tengah-tengah sequence CT tadi itu bukan repeat sequence, ya, tetapi dia sepertinya ada terjadi insertion di tengah-tengah dari repeat sequence itu, ya. Atau bisa jadi juga ini mungkin terjadi misalnya terjadi deletion, ya. Sebetulnya ini juga CT juga di situ ada CT, kemudian terjadi satu nucleotide deletion, kemudian yang satu lagi adalah nucleotide substitution, sehingga di antara CT yang 8 kali ini, ya, yang seharusnya 9 kali itu akhirnya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, oke. Yang tadinya itu 7 CT 7 kali itu berubah menjadi CT 3 kali, kemudian A, kemudian CT 3 kali. Ya. 5 udah sampai S2. Ya, jadi 3 ya berarti. Ke parkiran, Bu. Ya. Oke, baik. Jadi ini contoh kalau Anda melihat sesuatu yang seperti ini, itu adalah yang masuk dalam kelompok imperfect SSR. Kemudian yang terakhir ini yang lebih kompleks, polanya tidak jelas, ya, karena tetapi masih ada indikasi bahwa dia itu sebetulnya merupakan atau dulunya itu merupakan repeat sequence, ya. Nah, di sini berarti yang disebut sebagai cryptic simplicity. Jadi sebetulnya ini kalau dilihat ini mungkin dulu GT ini. Jadi ada GT, artinya ada SSR yang repeat unitnya itu GT, tetapi dengan terjadinya proses akumulasi dari point mutation yang terjadi tersisip di antara itu ada CA, ya, CA, ada GA. Ya, GA ini sebenarnya kan bisa kalau dirunut barangkali ini dulunya GT, kemudian T-nya berubah menjadi A, ya, sehingga terjadi GA, ya. Kemudian yang ini juga mungkin di replikasi GA yang awalnya direplikasi 2 kali
sehingga menjadi sehingga harusnya GA, 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 tetapi kemudian terjadi point mutation lagi yang G-nya berubah menjadi C, sehingga terjadilah akhirnya GT, GT, CA, CA, GA, GT. Nah ini masih dianggap sebagai repeat sequence, tetapi kemudian masuk ke dalam kelompok yang disebut sebagai cryptic simplicity tadi itu. Ya. Oke, mungkin tidak terlalu penting bagi kita untuk mengetahui itu. Yang penting kan kita itu bagaimana mendapatkan SSR sequence yang kemudian bisa kita konversi menjadi menjadi marker SSR kan begitu ya. Nah, tetapi memang kalau dia itu adalah perfect repeat seperti ini ya, perfect repeat artinya sequence-nya itu memang betul-betul repeat unit yang diulang beberapa kali, dengan kalau terjadinya imperfect repeat seperti ini ya, atau bahkan cryptic simplicity seperti itu. Nah, ini biasanya akan membawa konsekuensi, nanti mekanisme replikasi akan dijelaskan di belakang. Pada umumnya semakin dia mengarah kepada cryptic simplicity ini, nanti akibatnya adalah keragaman dari alel yang terjadi itu akan tidak sebagus kalau yang dia itu perfect repeat ini. Ya, jadi seandainya nanti Anda mempunyai sequence dan kemudian di dalam sequence itu ada kategori-kategori, kemudian Anda ingin mendevelop marker, ya mungkin Anda coba dari yang perfect repeat dulu saja. Jangan mencoba yang cryptic simplicity, karena berpotensi bahwa lokus di dalam SSR yang cryptic tadi itu bisa jadi tidak mempunyai variasi yang cukup ya di antara genom itu ya, di dalam genomnya itu, sehingga yang terjadi adalah ketika kita gunakan sebagai marker, keluarnya adalah marker yang monomorfik. Tapi kalau dia perfect repeat seperti ini, nah itu nanti biasanya kita akan bisa menemukan variasi yang terjadi pada genom tanaman. Baik, berikutnya ya. Sorry, saya klik dulu. Sudah. Oke, jadi kemarin kita di awal sudah bicara tentang kromosom. Kemudian kromosom ini akan ada di ketika kita lihat lebih detail merupakan kromosom fiber. Kemudian kromosom fiber kita urai lebih jauh menjadi double strand DNA, ya, double helix. Kemudian double helix itu kalau kita lihat sekuensinya seperti itu, ya, seperti yang ini. Nah, jadi perlu dipahami nanti bahwa ketika kita melihat di dalam fragmen dari genom itu, katakanlah ini ada yang merupakan microsatellite atau repeat sequence dengan unit TTA diulang 8 kali. Ya. Nah, jadi ketika kita di dalam fragmen dari genom itu ada repeat sequence seperti itu, ya maka sequence yang bukan repeat sequence, artinya yang di tengah ini kan repeat sequence ya, atau SSR. Ya. Nah, sequence yang di upstream atau yang di sebelah kiri dari SSR itu kita sebut sebagai flanking sequence. Ya. Flanking sequence. Demikian juga yang sequence yang ada di bagian kanan dari repeat sequence itu juga merupakan flanking sequence. Nah, nanti ini penting untuk dipahami karena apa? Karena bagian dari flanking sequence inilah yang nanti akan kita gunakan untuk mengenerate primer. Jadi primer itu akan kita hasilkan dari
atau mempunyai sequence yang sama dengan flanking sequence dari suatu SSR itu. Ya. Berarti nanti di sini kita akan buat primer ke arah kanan, ya. Ini adalah forward primernya, dan kemudian arah yang sebelah kiri ini adalah reverse primer. Sehingga nanti hasil amplifikasinya itu adalah ada sequence SSR di tengah-tengah dari hasil amplifikasi PCR itu. Ya. Lain kalau kemarin ISSR, ya, ISSR itu dia mengambil primernya adalah dari posisi yang ini SSR-nya, dia ambil dari posisi yang sini, dari posisi ini ke kanan, kemudian ada dua sequence yang menjadi diferensial itu. Berarti misalnya AAT, 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 GG itu adalah primer dari ISSR. Tapi kalau primer dari SSR bukan repeat sequence-nya yang dijadikan sebagai primer, tetapi sequence dari flanking sequence ini yang akan dibuat primer, yang akan digunakan untuk membuat primer. Sedangkan SSR-nya sendiri akan teramplifikasi oleh primer yang kita desain itu. Ya. Oke, baik. Nah, oleh karena itu kita supaya dipahami adanya flanking sequence ini, karena kita harus tahu nucleotide sequence-nya seperti apa, flanking sequence yang bagian kiri juga kita harus tahu sequence-nya seperti apa, karena nanti sequence dari flanking sequence itu, nucleotide dari flanking, urut-urutan nucleotide dari flanking sequence itu akan digunakan untuk membuat primer forward dan primer reverse. Ya. Nah, kemudian pada umumnya SSR sequence seperti ini itu banyak ditemukan di non-coding region. Jadi di dalam genom ya itu kan ada bagian-bagian yang menyandi fungsi tertentu ya. Ada juga yang tidak. Ya, nah yang tidak ini salah satunya adalah microsatellite ini ya. Jadi dia ada di bagian non-coding region. Kalau yang coding region itu berarti genes ya, gene itu merupakan bagian dari DNA yang fungsional. Nah, kemarin rasanya saya pernah menyampaikan bahwa bahwa kloroplas genom itu merupakan sequence genom yang sangat konserv, ya sangat konserv sehingga dia tidak banyak berubah ketika tanaman berevolusi, maka sequence dari kloroplas genom itu masih menyimpan sequence aslinya. Jadi dari awal sampai sekarang itu memang sequence-nya seperti itu ya. Sehingga frekuensi terjadinya mutasi pada kloroplas genom itu relatif kecil ya, relatif kecil. Nah, kemudian pada nuklear genom ya, terutama yang merupakan microsatellite, sequence yang namanya microsatellite itu diketahui bahwa microsatellite itu sering kali mengalami mutasi, terjadi mutasi pada bagian yang merupakan microsatellite. Lebih tinggi frekuensinya terjadi mutasi pada microsatellite itu lebih tinggi daripada yang terjadi pada bagian genom yang lain. Coding sequence misalnya itu jarang terjadi mutasi. Kemudian genes itu juga jarang mutasi. Tetapi kalau bagian dari microsatellite yang bukan coding sequence tadi itu
dia akan lebih diketahui mempunyai frekuensi mutasi yang jauh lebih tinggi. Karena apa? Karena mungkin ya perubahan di dalam sequence microsatellite itu tidak membawa dampak apapun terhadap fenotipik maupun genotipik dari terutama fenotipik dari tanaman. Nah, ini yang diketahui bahwa microsatellite mutasi yang terjadi pada microsatellite di organisme yang berbeda-beda, dalam hal ini adalah 3 organisme yang dievaluasi. Untuk E. coli itu frekuensi terjadinya mutasi adalah 1/100 ya, event. Jadi kalau ada katakanlah 100 nukleotide, maka kita bisa menjumpai terjadinya mutasi itu 1 kali ya. Nah, jadi untuk E. coli mutasi pada microsatellite itu terjadi pada 10-2 event per locus per replication. Jadi bicara satu locus tertentu dalam satu putaran replikasi dia akan mengalami mutasi di bagian microsatellite-nya tadi sebanyak 10⁻². Berarti apa itu? 1/100 ya, 1/100. Setiap 100 kali setiap 100 kali terjadi replikasi, maka kita akan bisa mendapatkan kemungkinan dia terjadi sekian kali. Nah, berarti kalau 10⁻², berarti kan 10 per 100 ya. 10/100. 1 kali 100 kejadian ya. 1/100 kejadian. Nah, padahal mutasi yang terjadi itu umumnya mempunyai level atau tingkat frekuensi 1 sampai sejuta kali. Ya, 1 sampai sejuta kali atau 1/10⁻⁶. Ya, 1/10⁻⁶. Nah, ini kok bisa dia 1/100 ya, hanya 1/100. Berarti kan kemungkinan terjadinya variasi di dalam terjadinya mutasi pada sequence yang kita kenal sebagai microsatellite itu jauh lebih tinggi daripada sequence yang lain. Ya. Kemudian itu pada bakteri maksud saya, E. coli itu 1/100. Kemudian Drosophila peranakan Drosophila itu yang terjadi adalah 6 kali 10⁻⁶. Jadi 6 kali lipat lebih tinggi daripada yang reguler ya. Kemudian yang berikutnya lagi pada manusia diketahui ada 10⁻⁻3. Artinya 1/1000 ya, 1 kali muncul dalam 1000 event ya. Nah, ini per generation per locus ya. Terjadi 10⁻⁻³ atau 1/1000 kali mutasi pada microsatellite-nya ya. Nah, ini juga sama seperti tadi saya sampaikan bahwa harusnya perubahan mutasi itu mestinya di level 10⁻⁻⁶. Ya, ini kok bisa lebih kecil dari itu, berarti memang terjadi mutasi pada genom yang dianalisis. Nah, kemudian ada istilah tadi sudah saya katakan simple sequence repeat dan simple tandem repeat. Ini yang tadi sempat sudah saya singgung. Nah, mengapa terdeteksi lebih banyak mutasi pada DNA polimerase pada SSR yang ada di dalam genom tanaman, yang mana proses penggandaan dari genom itu menggunakan DNA polimerase, enzim DNA polimerase. Nah, rupanya ketika enzim DNA polimerase itu mereplikasi
ya melakukan replikasi sequence yang masuk kategori repeat sequence. Ya, jadi satu panah itu adalah satu subunit, ya subunit apa yang diulang, ya. Nah, berarti ketika terjadi replikasi, ya, maka akan terbentuklah sequence dari templatenya kan. Nah, templatenya adalah repeat sequence, ya maka DNA polymerase akan menambahkan sequence yang berupa juga repeat sequence juga, ya. Karena replikasi kan ditentukan oleh templatenya, kemudian disintesis oleh apa mekanisme replikasinya. Oke, nah dalam kaitannya dengan apa replikasi DNA yang merupakan microsatellite atau SSR tadi, maka bisa terjadi yang disebut sebagai polymerase slippage, ya, DNA polymerase slippage, ya. Artinya apa? Artinya dalam gambar yang kedua itu begitu sintesis untuk fragmen yang satu diikuti fragmen yang dua diikuti fragmen yang tiga, maka ketika dia melakukan apa namanya itu replikasi untuk fragmen yang ketiga dan seterusnya, itu terjadi slippage tadi itu. Slippage itu kalau barangkali bahasa ininya adalah tergelincir, ya, tergelincir atau tergelincir atau terpleset, ya, terpleset. Harusnya begitu dia mereplikasi fragmen nomor 3, mestinya larinya ke nomor 4, ya kan, ke nomor 5, ke nomor 6 dan seterusnya. Nah, ini rupanya dia tidak. Karena apa? Karena kita bisa membayangkan bahwa repeat sequence itu kan sequence-nya sama. Jadi AT gitu kan. Nah, ternyata membaca sequence yang sama berulang-ulang itu membuat polimerase yang digunakan untuk replikasi DNA itu bisa mengalami kesalahan. Dikiranya sudah disintesis, tapi dia misalnya ya dari 3, kemudian 4 dan 5 ini sepertinya sudah disintesis, tetapi kemudian terjadi lompatan ke yang ke-7. Jadi 4, 5, 6 dilewatin, kemudian langsung lompat ke yang ke-7 misalnya gitu ya. Nah, jadi ini yang menjadikan nanti apa terjadinya tadi apa slippage tadi itu. Nah, kalau dilihat dari step by step-nya, ini ada di replication, ya, di bagian microsatellite, ya, kemudian dari proses replikasinya itu bisa dialami bahwa yang satu templatenya 1, 2 templatnya 2, 3 templatnya 3, 4 templatnya 4, 5 templatnya 5, ya. Tetapi ketika sedang proses replikasi, maka double strand yang terjadi antara dua single strand itu mengalami disosiasi, jadi lepas. Ini yang 1, 2 tetap double strand, 3, 4, 5 dia menjadi single strand bersama 3, 4, 5 yang arah berlawanan. Ya. Nah, jadi dengan adanya temporary dissociation itu, ya, yang harusnya dia menjadi double strand, ini sementara menjadi 2 single strand di bagian 3 sampai 5. Ya. Nah, kemudian apa namanya itu karena dia karena dia sequence-nya itu sama, maka bisa jadi harusnya 3 itu gabung ke 3, 4 gabung ke 4, 5 gabung ke 5. Ini tidak. Jadi yang 5-nya itu menggeser maju, ya, menggeser maju sehingga apa namanya itu ketika double strand yang tadi itu mengalami disosiasi temporer menyatu kembali, maka penyatuannya itu tidak polvok tadi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu, enggak, tetapi
Yang terjadi adalah 1, 2 oke, 3 lepas, 4 lepas, baru yang 5 ini menempati posisi dari nomor 4 yang strand kedua itu. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya nanti akan terjadi reduksi jumlah dari repeat sequence yang terjadi di dalam apa namanya itu fragmen DNA yang dihasilkan nantinya. Ya. Oke, maaf sebentar ya. Oke, nah kalau diperhatikan 2, 3, 4, dan 5, ya ini adalah strand yang tadi disintesis itu. Kemudian terjadi penyatuannya adalah 2 dengan 2 tetap, 3 ini nanti gabung dengan yang 3, 5 menempati posisi yang harusnya ditempati oleh 4. Ya, jadi berarti repeat sequence yang nomor 4 ini tidak kebagian tempat, tidak kebagian pasangan, dia tetap menjadi single strand ya. Nanti yang disebut sebagai single strand loop ya. Single strand loop. Nah, ini nanti ketika terjadi loop seperti ini nanti akan dideteksi oleh enzim polymerase. Nah, ketika dia mendeteksi ada seperti ini, maka satu nukleotidnya akan di-remove, kemudian sisanya akan dikembalikan 3 dan 5 itu. Berarti kalau nanti dilihat urutannya, yang aslinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka hasil replikasi dari ini nanti menjadi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ya, dan seterusnya. Jadi ada pergeseran yang menyebabkan microsatellite-nya itu menjadi lebih pendek ya, karena adanya deletion dari nomor 4 ini. Oke, nah ini ilustrasi lebih lanjut. Bisa juga terjadi lompatan seperti itu. Akibatnya 3 dan 4 tidak ada temannya, yang terjadi nanti pengurangan dari mikrosatelit yang ada. Oke. Ini yang menjelaskan terjadinya DNA replication itu. Kemudian diikuti dengan re-annealing dengan apa namanya itu fragmen yang ada di depannya, kemudian loop yang dihasilkan itu akan biasanya di-remove oleh aktivitas DNA polimerase-nya. Ya. Oke, nah kemudian juga yang menyebabkan variasi selain dari adanya slippage tadi itu, kemungkinan juga bisa terjadi yang disebut sebagai crossing over atau recombination. Oh, sorry. Maaf, ini ada gangguan. Oke, baik. Baik, apakah masih terlihat slide-nya? Masih, Pak. Masih. Jadi sampai di sini ya. Ya. Jadi intinya adalah DNA polymerase slippage itu bisa berdampak pada lebih panjang atau lebih pendeknya dari sequence SSR yang kita evaluasi. Nah, oleh karena itu, ketika misalnya ya awalnya adalah AC 10 misalnya, AC 10 ya, repeat unitnya AC, pengulangannya 10. Kemudian karena adanya DNA slippage, ini ada yang menjadi AC 8. Ya, jadi kehilangan 2 repeat unit. Atau menjadi AC 12. Ya, berarti dia menambah
2 repeat unit karena proses yang terjadi itu. Ya. Nah, dampaknya apa? Berarti dari satu lokus yang sama itu bisa ditemukan nanti yang lebih pendek tadi menjadi alel yang kedua, yang lebih panjang itu menjadi alel yang ketiga, yang wild type-nya adalah yang pas panjangnya tadi itu. Ya, melalui proses yang kita sebut atau kita ketahui sebagai DNA polymerase cleavage itu ya. Oke. Nah, kemudian tentu ya harus apa namanya itu, karena ini ada pemutusan di sini, maka akan terjadi penyambungan lagi dan kemudian apa namanya itu setelah disambung ya berarti sudah oke, nanti akan mengalami proses replikasi yang kedua. Ketika replikasi yang kedua berarti yang panjang di atas itu tetap akan sebagai wild type, yang pendek di bawah ini yang akan mengalami perubahan nanti ya, difiksasi sebagai alil mutantnya. Ya. Tadi ini oh yang saya mau rubah tadi itu ini sebetulnya. Ya, ini arahnya maksudnya ke bawah harusnya. Ini panahnya itu ke bawah. Ya, menunjukkan di posisi yang ini sebenarnya saya ingin menunjukkan bahwa di posisi antara yang biru dengan yang hitam itu adalah site atau situs dari rekombinasi yang terjadi atau crossing over yang terjadi. Akibatnya apa? Kalau Anda perhatikan yang terjadi adalah perbedaan panjang antara yang satu dengan yang lain. Ya dari aslinya maksud saya. Yang terjadi yang bawah mungkin nanti akan memendek, yang atas akan memanjang gitu. Karena terjadinya crossing over yang terjadi pada SSR itu. Nah, karena SSR kan dia repeat sequence-nya kan sama tuh, ya sehingga memungkinkan untuk terjadinya rekombinasi pada sequence dari SSR itu. Oke, ketika terjadi replikasi dari dua ini, maka yang atas ini akan menghasilkan pita DNA yang lebih pendek, alel yang lebih pendek, yang bawah ini alel yang lebih panjang. Baik, ini masih yang tadi ya. Oh, sorry, belum saya presentasikan. Iya. Oke. Ya, jadi ini adalah sequence dari SSR yang tadinya sama, kemudian tidak align 100%. C yang ini tidak pas di atasnya, tapi dia geser ke kiri. Yang T itu tidak pas di bawahnya, tapi dia ngegeser ke kanan. Jadi akhirnya ketika terjadi rekombinasi di bagian yang antara merah dengan hitam atau biru dengan hitam ini, maka terjadilah yang hitam ini gabung dengan yang merah menjadi lebih pendek, yang hitam bawah gabung dengan biru yang atas, sehingga menyebabkan alel yang mungkin fragmennya lebih panjang. Sedangkan yang satu alel yang fragmennya lebih pendek. Nah, jadi ini yang bisa juga menyebabkan terjadinya variasi alel di dalam lokus karena terjadinya rekombinasi yang ada pada genom tanaman itu. Oke. Dari penelitian yang ada menunjukkan bahwa microsatellite itu ditemukan di mana-mana, baik apa namanya itu pada organisme yang kompleks, dalam hal ini ada tanaman, sampai kepada organisme yang sederhana, barangkali seperti bakteri dan sebagainya. Itu ternyata semuanya ada repeat sequence di dalam genom dari berbagai macam organisme itu. Ya. Nah, kalau dilihat dari frekuensi adanya repeat sequence di dalam genom tanaman, maka yang paling sering dijumpai repeat sequence-nya itu adalah di dalam genom manusia. Ya.
Kemudian setelah itu yang lebih banyak berikutnya adalah di genome insect, serangga, dan berikutnya lagi adalah tanaman, berikutnya lagi adalah yeast, berikutnya lagi adalah nematoda. Ya. Nah, jadi sequence dari SSR itu banyak dijumpai pada manusia, lebih banyak dijumpai pada manusia dan lebih sedikit dijumpai pada nematoda. Kemudian dari repeat unitnya yang paling umum ditemukan pada berbagai organisme itu adalah CAGT, ya. CAGT itu adalah repeat sequence yang paling sering ditemukan di human genome. Kemudian kalau tanaman conifer itu lupa saya namanya apa, kayu, nah itu yang ada di depan lab AGHP itu ya, di bawah Plaza Soekarno itu. Nah, conifer itu justru bukan CAGT tapi GACT atau CAG. CAGT juga ada, tapi yang sering kita jumpai adalah GACT. Kemudian pada Dipterocarpi itu juga dua nukleotid, repeat unitnya GA atau CT. Nah, jadi tidak semua organisme mempunyai pola repeat sequence yang banyak ditemukan di dalamnya yang sama. Maksud saya polanya itu bisa beda-beda tergantung pada organismenya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa SSR itu pada umumnya ada di non-coding region, ya, karena apa? Karena perubahan di dalam non-coding region itu tidak mengganggu